Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan berbahagia ini, kembali kita melanjutkan langkah-langkah dalam menerima Al-Quran dengan memakai metode Al-Sani. Sebelum kami mulai, kami sarankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta pendengar sekalian untuk mempunyai dua buah kamus. Pertama, kamus Arab Indonesia karangan Profesor Dr. Haji Muhammad Yunus. Seperti ini bukunya, kamusnya. Bapak bisa dapatkan di toko-toko buku yang terdekat di tempat Bapak tinggal. Kemudian kamus yang kedua adalah kamus Al-Munawir karangan Ahmad Warson Munawir. Seperti ini bukunya, kamusnya. Nah, kita memakai kamus yang dua ini karena kamus ini saling melengkapi. Kadang-kadang ada di sini, nggak ada di sini, kadang-kadang ada di sini, nggak ada di sini. Jadi saling melengkapi, sebagusnya Bapak miliki keduanya. Baik, kalau kemarin kita sudah menerangkan tentang kata benda, sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu kata kerja. Sebagaimana kita ketahui, dalam Al-Quran setiap ayat itu ayat ya, kalau nggak dia terdiri dari kata benda. Nah, kata benda dia bagiannya kata benda, kami singkat dengan KB. Kalau nggak dia kata kerja, kalau nggak dia huruf bermakna. Nah, tiga itu yang tiga kata benda, kata kerja, dan huruf bermakna. Itulah komponen ayat dalam Al-Quran. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, dan seterusnya. Atau Bismillahirrahmanirrahim, khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Dan apapun ayat, kalau nggak dia kata benda, kalau nggak dia kata kerja, kalau nggak dia huruf bermakna. Kemarin kita sudah masuk kata benda di video sebelumnya, kata benda. Nah, sekarang kita mau masuk kata kerja. Kata kerja ini terbagi tiga. Dalam Al-Quran, kata kerja ada tiga macam. Pertama, tersebut dia dengan kata kerja lampau, tersebut dengan KKL, yaitu KKL, kata kerja lampau. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ini past tense, mungkin setara dengan past tense. Nah, itu kata kerja lampau. Kemudian yang kedua, kita mengenal dengan kata kerja sekarang dan akan datang. Nah, KKSAD dengan kata kerja sekarang dan akan datang. Sekarang dan akan datang. Nah, satu lagi bentuknya adalah turunan dari KKSAD. Ini turunannya ya, turunan karena dia dibuat dari KKSAD ini, yaitu kita sebut dengan KKP, kata kerja perintah. Nah, kata kerja perintah. Jadi dalam Al-Quran hanya tiga ini. Kalau nggak dia kata kerja lampau, kalau nggak dia kata kerja sekarang akan datang, kalau nggak dia kata kerja perintah. Jadi tiga. 1, 2, 3. Nah, masing-masing dia ini punya ciri-ciri nanti. Kayak seperti KKL, mungkin past tense itu juga punya ciri. Misalnya past tense itu cirinya ID, ada ID-nya ya. Di Al-Quran juga gitu, KKL itu ada ciri-cirinya, KKSAD ada ciri-cirinya, KKP ada ciri-cirinya. Nah, sekarang kita masuk ke KKL ya, kita masuk ke KKL. Oh ya, sebelum masuk ke KKL, setiap ketemu kata kerja dalam Al-Quran, setiap ketemu kata kerja, harus kita pahami 4 poin. 4 poin yang harus kita pahami sebelum kita menerima Al-Quran. Kalau ketemu kata kerja, maka 4 poin yang harus kita pahami adalah kata kerja ya. Setiap ketemu kata kerja, 4 poin yang perlu kita pahami. Pertama, kita harus memahami apa bentuknya. Bentuknya tadi kata kerja lampau, apakah dia kata kerja sekarang akan datang atau dia kata kerja perintah. Itu bentuk. Kemudian kita harus tahu pelakunya siapa. Karena dalam Al-Quran
kata kerjanya tidak sama dengan kata kerja yang ada dalam bahasa lain, misalnya bahasa Inggris, bahasa apapun tidak sama. Kata kerja dalam Al-Quran mengandung keunikan tersendiri. Kalau saya melihat tidak ada yang sama bahasa manapun di bumi ini, nggak ada yang sama, karena bentuk kata kerjanya berbeda dengan bentuk-bentuk kata kerja yang lain. Mungkin kalau bahasa serumpun saya nggak tahu ya, tapi dalam Al-Quran yang saya tahu selain bahasa serumpun nggak ada yang sama. Jadi harus kenal pelakunya. Nah, pelaku. Kemudian yang poin yang ketiga, kita harus kenal akar kata. Kata dasarnya apa? Nah, di sini letak kemudahan nanti Al-Qur'annya. Kunci ini di akar kata ini. Kalau kita sudah tahu akar katanya, maka akan mudah kita terjemahkan. Kemudian yang keempat adalah pola. Pola di mana juga tidak ada dikenal dalam bahasa lain. Jadi 4 poin ini bentuknya, pelakunya, akar katanya, polanya. Kalau kita tahu keempat-empatnya, insya Allah kita bisa menerjemahkan. Tetapi kalau sebelum kita tahu keempat-empatnya, kita tidak bisa menerjemahkan. Misalnya ini, kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtu. Nah, misalnya contoh ya, khalaqtu. Nah, kita ketemu kata-kata khalaqtu ini, kita harus tahu nih, pelaku bentuknya apa ini. Nah, nanti kita terangkan lebih lanjut. Nah, bentuknya ini kita tahu dari kata tu ini. Oh, bentuknya KKL. Ada tu. Lalu bentuk KKL, bentuknya KKL. Nah, lalu pelakunya siapa? Pelakunya kita tahu juga nanti dengan tu ini pelakunya Ana, saya. Berarti tahu aja kita tu, kita sudah tahu arti separuh. Saya telah. Nah, telah apa? Nah, baru kita tahu kata-katanya khalaqa, 3 hurufnya 1, 2, 3. Tinggal kita buka kamus. Jadi di kamus nanti ya. Nah, jadi di kamus. Nah, ternyata setelah kita buka kamus artinya mencipta. Jadi saya telah menciptakan. Nah, mencipta. Jadi akar katanya kita tahu akar kata. Nah, khalaqa. Nah, khalaqa. Polanya apa? Nah, polanya masih pola fa'ala. Setelah kita buka kamus, artinya apa? Saya telah menciptakan. Kita buka kamus. Nanti lebih lanjut kita bahas setelah ini ya. Nah, jadi setiap kata kerja apapun lah, khalaqtuka, khalaqnaka, anzalnaka, faddaltukum 'alal alamin, itu selalu kita bahas 4 poin. Bentuknya, pelakunya, akar kata dan pola. Nah, sekarang bentuk sudah ada di sini. KKL, kata kerja lampau, KKSAD, dan KKP. Jadi 3 bentuk. Nah, sekarang kita masuk ke pelaku. Bagaimana pelaku dalam Al-Quran? Pelaku yaitu subjek yang melakukan pekerjaan tersebut. Misalnya, saya makan nasi. Nah, bisa dicek kan saya itu pelakunya. Atau bahasa Inggris, we have 5 children. We itu sebagai pelaku subjeknya. Nah, sekarang kita masuk ke pelaku dalam Al-Quran. Sebelum saya terangkan, saya hapus dulu karena tempat ya, saya hapus. Jadi 4 poin jangan lupa ya. Setiap ketemu kata kerja kita harus uraikan 4 poin. Bentuk sudah, bentuknya adalah lampau, bentuk sekarang akan datang, dan bentuk perintah. Sekarang pelaku. Pelaku dalam Al-Quran. Kita bandingkan dulu sebelum saya menerangkan apa ini. Saya harus bandingkan dengan pelaku dalam bahasa Indonesia. Pelaku dalam bahasa Indonesia gimana? Pelaku dalam bahasa Inggris gimana? Nanti kita bandingkan dengan Al-Quran. Mana yang lebih bagus pelakunya? Al-Quran. Nah, dalam bahasa Indonesia kita kenal pelakunya saya. Saya, orang pertama, 1 orang. Kemudian kami, kalau plural ya, kalau plural. Kemudian orang kedua kamu, kalau singular. Kemudian kalian, kalau plural. Kemudian dia, kalau singular orang ketiga. Kemudian mereka. Nah, ada lagi ya. Katakanlah kita ya, kita, oke, kita masukin kita 1 di sini. Orang pertama kita ya. Nah, 5, 7. Kita, saya, kami, kamu, kalian, dia, mereka. Ada lagi ya. Nah, oke. Itulah pelaku dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris gimana? Nah, kita ada nggak dalam bahasa Inggris? Kayaknya we ya. Nah, oke, saya setara I. Kami setara we.
Kamu, you. Kalian, you juga kan bahasa Inggris nggak kenal you all ya. Sebagai subjek dia tetap you. Kemudian dia, bahasa Inggris sudah memisahkan gender. Ada he untuk orang ketiga laki-laki, lalu ada she untuk orang ketiga perempuan. She, mereka sudah membedakan antara he dan she. Kemudian mereka they, itulah dalam bahasa Inggris. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. I, we, you, he, she, they. Nah, it satu lagi. Untuk benda, it ya. It. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nah, itulah subjek dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau disebut dengan pelaku. Bagaimana Al-Quran mengapakan subjek ini, menerangkan subjek? Nah, itu saya hapus dulu ya. Jadi bahasa Indonesia adalah saya, kami, kamu, kalian, dia, mereka. Bahasa Inggris I, we, you, he, she, it, they. Nah, gimana dengan Al-Quran? Nah, mari kita lihat. Ini 7, ini 7. Bagaimana dengan Al-Quran pelakunya? Hapus ya. Betapa indahnya Al-Quran memaparkan pelaku. Mana bahasa Indonesia pun nggak ada. Bahkan bahasa Ibrani pun, bahasa Yahudi enggak. Oke, nah sekarang saya bagi 3. Saya bagi 3 ya. Ya. Nah, ini saya namakan orang ketiga. Kita mulai dari orang ketiga. Orang ketiga, orang kedua, lalu orang pertama. Nah, orang ketiga laki-laki. Orang ketiga laki-laki dan perempuan dipisah. Perempuan laki-laki dipisah. Lalu orang kedua laki-laki dan perempuan juga dipisah. Al-Quran membedakan gender. Mungkin arijalu kaum nama nisa, laki itu pemimpin bagi perempuan. Ini tidak membedakan. Nah, jumlah juga dipisahkan. Laki-laki 1 orang, lelaki 2 orang, dan lelaki lebih dari 2. 2 lebih ya, 3, 4, 5, 6. Begitu juga orang ketiga, kalau kita menyebutkan 1 orang, 2 orang, dan lebih dari 2 akan berbeda nanti. Jadi itu orang ketiga. Kalau kita menyatakan nanti orang ketiga, laki-laki 1 orang, kemudian lelaki 2 orang, dan lelaki banyak, akan berbeda dengan perempuan 1 orang, perempuan 2 orang, dan perempuan lebih dari 2. Kalau dia bekerja, contohnya Ali memakan nasi. Nah, beda dengan kalau Ali dan Badu makan nasi. Beda juga dengan Ani memakan nasi. Itu contoh dulu ya. Itu orang ketiga. Nah, kemudian laki-laki orang kedua, orang yang berhadapan dengan kita, jumlahnya 1 orang, jumlahnya 2 orang, dan lebih dari 2 juga berbeda nanti. Kamu makan, kalian berdua makan, dan kalian makan akan berbeda nanti dengan 1 perempuan, 2 perempuan, dan lebih dari 2 perempuan. Lebih dari 2. Nah, itu jadi berbeda. Begitu juga orang pertama 1 orang, kemudian besar lebih dari 1. Nah, jadi struktur dalam Al-Quran, dalam subjeknya, laki-laki, perempuan, ini baru laki-laki, perempuan. 1, 2, banyak. 1, 2, banyak. 1, 2, banyak. 1, 2, banyak. 1, banyak. Nah, sekarang siapa yang lelaki orang ketiga 1 orang? Nah, ini kita kenal dengan nama huwa. Huwa. Kalau dalam bahasa Inggris ini setara dengan he. Kalau bahasa Indonesia dia. Nah, dia. Huwa, he, she. Nah, kemudian kalau dia berdua gimana? Menjadi huma. Nah, dalam bahasa Inggris apa ini? Bahasa Inggris langsung they. Atau bahasa Inggris tidak mengenal pelaku 2 orang. Langsung they. Nah, bahasa Indonesia bagaimana? Mereka berdua. Mereka berdua.
berdua. Kemudian kalau lebih dari dua, whom. Nah, bahasa Inggrisnya apa? They. Bahasa Indonesia apa? Amerika lebih dari dua, Amerika ada. Jadi bahasa Indonesia kita harus tambah dengan kata-kata mereka berdua. Yang ini tidak ada dan tidak pernah ada dalam bahasa manapun di muka bumi ini, tidak ada. Nah, kemudian perempuan satu orang apa? Iya. Ini setara dengan she. Kalau kita tetap dia aja, bahasa Indonesia tidak bisa membedakan antara he dan she. Bagi kita, dia orang ketiga, mau laki-laki atau perempuan, tetap dia. Kemudian kalau dia berdua gimana? Huma. Nah, bahasa Inggris they. Bahasa Indonesia mereka harus pakai perempuan berdua. Nah, berdua. Ini juga tadi dia laki-laki ya, ini laki-laki. Kemudian kalau lebih dari dua gimana? Hunna. Nah, ini mereka perempuan. Ya. Nah, itu untuk orang ketiga. Jadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kemudian kalau di depan kita laki-laki apa? Satu orang anta. Nah, bahasa Inggrisnya apa ini? Setara dengan you. Kemudian kalau berdua gimana? Antuma. Bahasa Inggrisnya apa nih? Tetap juga you. Bahasa Inggris tidak mengenal dua orang. Nah, bahasa Indonesia apa? Kamu atau engkau ya. Kamu atau engkau. Antuma, bahasa Inggris you juga. Nah, kalau bahasa Indonesia apa nih? Kalian berdua. Nah, ini bahasa manapun muka bumi tidak ada nih. Ini tidak ada. Ini. Huma ini dalam bahasa lain nggak dikenal. Ini juga tidak ada. Hanya ada dalam Al-Quran. Nah, kemudian untuk lebih dari dua, antum. Nah, bahasa Inggrisnya apa? You juga baru. Sementara bahasa Indonesia apa? Kalian. Nah. Oke, lanjut. Kalau perempuan satu apa? Anti. Nah, bahasa Inggrisnya apa? You juga baru. Nah, apa arti you? Nah, kamu atau engkau perempuan. Ini kita tujukan untuk perempuan, ini kita tujukan untuk laki-laki. Jadi kalau kita sebut anta, kita orang di depan kita, anta, kamu. Kita berarti sedang berbicara dengan orang laki-laki. Kalau kita sebut anti, berarti kita sedang bicara pada seorang perempuan yang ada di hadapan kita. Kemudian kalau dia berdua, antuma. Bahasa Inggrisnya you. Nah, kalau bahasa Indonesia apa? Kalian berdua. Harus kita tambah kalian berdua. Khusus untuk perempuan. Kemudian kalau dari lebih dari dua, antunna. Antuna apa? Bahasa Inggrisnya apa? Tetap you juga. Bahasa Indonesia apa? Kalian perempuan. Nah, kalian lebih dari dua. Nah, dalam grammar bahasa dunia, ini nggak dikenal. Antuma nggak dikenal. Kemudian dalam bahasa Inggris, semua you. Mau satu orang laki-laki, mau dua orang laki-laki, mau banyak laki-laki, mau satu perempuan, tetap you. Sementara Al-Quran ada 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Disinilah terjadi nanti ruang yang menganga atau pincang. Kalau ketemu pelakunya antum, maka mau tak mau bahasa Inggris tidak bisa kurang sempurna dalam menerjemahkan Al-Quran. Kalau ketemu antuma akan sempurna menerjemahkannya. Harus pakai tanda kurung nanti tambahannya ya. Itu dari segi pelaku. Jadi bahasa Inggris hanya mengenal you. Sementara Quran ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Jadi ada 6 sosok di sini yang harus diuraikan yang berbeda. Sementara bahasa Inggris hanya you. Maka kita lihat tak lamun kamu juga,
ta'lamuna kamu juga nanti, ta'lamina kamu juga nanti. Padahal pengertiannya sebenarnya berbeda. Oke, nah sekarang kita masuk orang pertama. Kalau satu orang namanya ana, ini setara dengan I ya, Inggrisnya I, atau bahasa Indonesianya saya, aku, saya atau aku. Nah, kemudian kalau lebih dari satu, kita sebut nahnu atau kami, atau we. Nah, bahasa Inggrisnya we. Demikianlah pelaku dalam Al-Quran. Kita mengenal huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ada 14 pelaku dalam Al-Quran. 14. Ini 7. Ini tadi 7. Ini 7. Nah, 14 pelaku, 14 model kata kerja masuk ke 7 pelaku. Ibarat barang 14 keranjang, masuk ke 7 keranjang, tentu berceceran 7 keranjang lagi, nggak masuk. Jadi banyak dalam kata kerja dalam Al-Quran nanti yang padanan katanya dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia tidak sepadan, sehingga diperlukanlah tanda kurung. Nah, mungkin nggak tahu ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Bapak punya tangan ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Jangan-jangan ini rahasianya kok diberikan kita 14 ruas-ruas jari, kok cocok dengan pelaku dalam Al-Quran 3, 3, 3, 3, 2. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Apakah itu rahasia di balik? Apakah ada rahasia di balik pelaku ini? Saya rasa ada kaitannya ini. Jadi betapa komplitnya pelaku dalam Al-Quran, sehingga bahasa lain pun sulit untuk menerjemahkan kecuali ditambah dengan tanda kurung nanti. Bapak sering menerjemahkan tanda kurung. Nah, itu tandanya bahasa manapun tidak bisa menampung bahasa Al-Quran. Jadi kita harus kenal tadi bentuk, sudah bentuk kata kerja lampau, kita tahu bentuk kata kerja sekarang yang akan datang, dan kita tahu bentuk perintah. Itu pertama, nanti kita lebih lanjut di langkah berikutnya. Nah, pelaku ada 14, huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, mulai sekarang Bapak-bapak luangkanlah waktu yang belum paham ini, luangkan waktu habis sholat, habis berzikir, coba huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, demikian Bapak sekalian untuk sesi kali ini. Kita cukupkan pelaku. Setelah itu kami akan upload lagi video baru tentang akar kata. Ikuti selalu video kami. Semoga bapak-bapak dan ibu sekalian serta para pendengar bisa memahami Al-Quran dengan mudah nantinya. Karena ujung dari terang kita ini adalah bisa menerjemahkan Al-Quran dengan mudah. Demikian, kurang mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.